Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulamina dari kelas 12 TKJ 3. Pada video ini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu menganalisis perencanaan produksi massal, mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang akan kita bahas ada 4 pokok. Yang pertama, pengertian perencanaan produksi massal. Yang kedua, tahap perencanaan produksi massal. Yang ketiga, indikator keberhasilan produksi massal. Dan yang keempat, proses produksi. A. Pengertian perencanaan produksi massal. Pengertian produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa, di mana barang dan jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Beberapa ciri-ciri utama dari produksi massal adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya standar yang jelas dalam proses produksi. Yang kedua, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. Yang keempat, waktu produksi relatif singkat. Yang kelima, dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Dan yang keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Dengan menggunakan produksi massal, maka diharapkan dapat meningkatkan produksi dengan waktu siklus produksi yang lebih sedikit. Produksi massal juga tidak membutuhkan operator ahli karena semua berjalan otomatis oleh mesin, sehingga dapat mengurangi proses inventarisasi dan pada akhirnya dapat menurunkan biaya manufaktur per unit. Namun, produksi massal memiliki keterbatasan, di antaranya membutuhkan nilai investasi yang lebih besar karena harus menanggung seluruh biaya produksi yang besar dan perawatan mesin produksi. Solusi dari permasalahan produksi massal adalah dengan menggunakan sistem kustomisasi massal. Menurut Laudon 2010, kustomisasi massal adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang disesuaikan secara individu dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti massa production. Kustomisasi massal merupakan build to order, produk yang disesuaikan namun dapat diproduksi secara massal pula. B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Jenis nilai guna barang diantaranya adalah: pertama, kegunaan dasar. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasar zat penyusunnya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Ketika digunakan, maka barang tersebut akan langsung dirasakan manfaatnya. Yang kedua, kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilai pada saat atau waktu yang tepat. Yang ketiga, kegunaan tempat. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. Yang keempat, kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika bentuknya berubah. Yang kelima, kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Yang keenam, kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. Kedua, jenis perencanaan produksi.
Perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui perorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi menurut penaksir atas permintaan produksi atau jasa yang diharapkan akan disediakan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, peramalan merupakan bagian dari perencanaan produksi. Bufa dan Sarin, 1996. Perencanaan produksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang dibuat berdasarkan penaksiran atau ramalan kegiatan yang dibentukkan oleh ramalan penjualan pada masa yang akan datang. Yang kedua, perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. Yang keempat, perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. Yang keempat, perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung atau tidak dengan kegiatan produksi. Selanjutnya, dalam perencanaan produksi ini dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Ketiga, fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Beberapa fungsi perencanaan produksi adalah menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Mengatur persediaan produksi jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Menyerahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Adapun tujuan dari perencanaan produksi menurut Hendra Kusuma 1999 adalah meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Membandingkannya dengan rencana persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. Membuat jadwal produksi, penugasan, pembebanan mesin, dan ketenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. 4. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan: akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan, sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang besar dan distandarisir. Pemborosan dapat diperkecil karena penggunaan tenaga mesin. Biaya tenaga kerja rendah. Biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan: sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk, proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi, dan terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Tahap perencanaan produksi massal.
Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Tahap-tahap perencanaan produksi yang baik dan benar akan menghasilkan output yang berkualitas. 1. Tahap perencanaan produksi. Berikut tahapan-tahapannya. A. Ide produk. B. Seleksi ide produk. C. Desain awal. D. Purwarupa. E. Pengetesan. F. Desain akhir. Dan G. Implementasi. C. Indikator keberhasilan produksi massal. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubung dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah penghasilan laba. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu sangat bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi, fokus pada pelaksanaan, dan mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu yang pertama, peluang pasar yang baik, kedua, keunggulan persaingan, ketiga, kualitas barang atau jasa, keempat, inovasi yang berproses, kelima, dasar budaya perusahaan, keenam, menghargai pelanggan dan pegawai, ketujuh, manajemen yang berkualitas, dan kedelapan, dukungan modal yang kuat. Berikut ini 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk yaitu: pertama, kualitas produk, kedua, biaya produk, ketiga, waktu pengembangan produk, keempat, biaya pengembangan, dan kelima, kapabilitas pengembangan. D. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Ada proses yang memerlukan waktu yang lama, ada juga proses produksi yang memerlukan waktu yang relatif cepat. 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Proses produksi digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu produksi dan tahap produksi. Proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan urutan proses, yaitu penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan peralatan, mobilisasi personalia, pembelian material, dan pembagian pekerjaan. 2. Proses produksi. Proses produksi dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu proses produksi pendek, proses produksi panjang, proses produksi kontinu, dan proses produksi perselingan atau intermittent. 3. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah kegiatan praproduksi, yaitu menentukan persyaratan manufaktur seperti tenaga kerja, material, mesin, dan proses-proses manufakturnya. A. Tujuan dari perencanaan produksi. Yang pertama, untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia dalam masa produksi. Yang kedua, untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan atau demand forecast. B. Manfaat perencanaan produksi. Yang pertama, organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Yang kedua, pemasok
mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi. 4. Pengawasan produksi. Pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan, produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Adapun manfaat dari pengawasan produksi: pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. Kedua, memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Ketiga, mengendalikan sumber daya. Dan yang keempat, mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Apabila terjadi penyimpangan antara kenyataan dan perencanaan pada produksi, maka manajemen harus mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan tersebut. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa perencanaan dan pengawasan produksi sangat penting untuk kepuasan pelanggan dan keberhasilan keseluruhan dari sebuah organisasi. Nah, sudah selesai. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.